Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam dan selamat warahmatullahi bergabung kembali bersama kami di studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif. Bersama saya, Soca Bening Pengilon, dalam acara Q&A with Ustadz episode keempat. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita bisa bergabung kembali di episode keempat ini. Tak terasa waktu bergegas dengan cepatnya hingga kita Betul. menginjak episode yang terakhir ini. Ya. Sebelum mulai bincang kita, sebaiknya kita sapa dulu Bapak Fauzi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Ya. semangat. Semoga gak bosan-bosan gitu. Tidak akan pernah bosan. Ya. Bismillah. Sebelum mulai ke sesi tanya jawab, mungkin Pak Fauzi bisa menyampaikan pandangan Pak Fauzi seputar malam Lailatul Qadar. Apa sih keistimewaan malam yang disebut malam 1000 bulan ini? Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan memang sangat terkenal, sudah dimaklumi bersama oleh semua umat Islam. Malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan itu biasanya malam-malam di mana Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan sering diistilahkan itu ada di sana. Makanya banyak orang yang berpuasa, muslim dan muslimah, itu menghabiskan waktunya bahkan di masjid dengan cara beriktikaf ya. Tidak lain harapannya yaitu ingin bertemu dan menjumpai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sendiri itu sebenarnya malam sering diterjemahkan malam kemuliaan. Malam yang sangat mulia, malam yang diberkati karena malam itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam diturunkannya Al-Qur'an. Ini ada dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Lailatul Qadar disebutkan dalam surah ini ya. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Wama diterjemahkan di Al-Qur'an itu, di terjemahan Al-Qur'an itu malam kemuliaan. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini Allah sangat tegas mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini atau malam kemuliaan ini itu keutamaannya lebih baik, lebih bagus, lebih utama daripada 1000 bulan. Atau kalau dikonversikan ke tahun itu 83 sampai 84 tahun. Ya. Satu malam itu bandingannya bahkan lebih bagus, lebih baik, lebih utama dibandingkan 83-80 tahun. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Karena pada malam itu disebutkan di ayat berikutnya itu para malaikat turun dan mobil khusus panglimanya malaikat ya. Warruh yaitu malaikat Jibril ya untuk menyelesaikan banyak urusan ya. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kesejahteraanlah, keselamatanlah akan didapatkan di malam itu sampai kemudian terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar sekali lagi malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, malam di mana dilipat gandakannya rahmat, pertolongan, pahala, keselamatan dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala karena di malam itu turun Al-Qur'an dan nilainya itu lebih baik, lebih utama daripada 83-84 tahun Ya. atau di bahasa Al-Qur'an adalah 1000 bulan. ya 1000 bulan begitu. Kira-kira kapan terjadi malam ini? Para ulama mengatakan, jumhur ulama ya kebanyakan ulama mengatakan di malam-malam witr atau malam-malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Dan ini rahasia Allah, tidak ada yang tahu ya. Yang orang-orang yang dekat dengan Allah, yang bersih hatinya mungkin bisa melihat hanya tanda-tandanya saja ya.
katanya ya ada cahaya, suasana malam itu sejuk begitu. Cuman sekali lagi itu tidak ada yang bisa memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu. Cuman Nabi mengatakan memang di salah satu hadisnya itu di malam, lebih dikatakan malam 27. Tapi dari sekian banyak hadis yang dikaji oleh para ulama itu jadi malam-malam ganjil itu. Kenapa kok tidak dipastikan? Ya biar kita sebagai orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang memang meyakini betul bahwa malam Lailatul Qadar itu ada, itu tidak pilih-pilih gitu lah. Tidak hanya malam 21 saja misalkan, tidak. Tapi 10 terakhir, di malam-malam 10 terakhir ini kita mengisinya dengan ibadah dan ibadah begitu. Baik, Pak. Begitu. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Baik, mungkin kita tunggu dulu penelpon pertama. Ya, silakan. Oh, sudah ada penelpon pertama. Baik, silahkan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda dari kelas 71. Saya mau tanya bagaimana hukum donor darah atau suntik vaksin saat berpuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan tadi hukum ya di masa pandemi ini kan lagi tren sekarang vaksin ya, vaksinasi. Jauh hari sebelum Ramadan, MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa, yaitu nomor 13 2021 ya, bahwa vaksin, jadi menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot atau sering disebut injeksi intramuskular begitu, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ini tidak memasukkan sesuatu dari rongga-rongga badan kita, yaitu mulut, hidung atau telinga. Tapi ini memang sama dengan suntik atau donor darah, bahkan itu kita disuntikkan melalui kulit ya. Dan ini bukan rongga ya. Jadi dinyatakan oleh MUI bahwa vaksinasi atau donor darah sekalipun tadi itu tidak membatalkan puasa. Tidak cuma MUI tapi juga Darul Ifta Kairo itu ya, jadi pusat fatwa di Mesir juga itu mengatakan hal yang sama, bahwa vaksinasi, suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa gitu. Oh, begitu ya, Pak. Kalau misalnya tes anti COVID yang memasukkan itu ke dalam hidung, itu membatalkan atau tidak? Kalau itu memang untuk menangkal atau menghindari dari penyakit yang berbahaya, ya, itu mungkin termasuk dalam masalah darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi hal-hal yang sangat membahayakan dan kalau dilakukan bisa membatalkan puasa, tapi ini untuk hal yang darurat ya, yang sangat penting karena serangan dari virus misalkan, itu bisa kemudian menjadi boleh itu. Apalagi memang mungkin tidak sampai masuk ke dalam pencernaan begitu. Ya. Jadi tetap tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Selanjutnya penelpon kedua, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumaira Royan dari kelas 74. Saya ingin bertanya, bagaimana sih hukumnya dalam Islam jika seorang perempuan meminum obat atau herbal untuk penunda haid dengan niatan agar puasanya penuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kedua sangat menarik dan ini memang sudah banyak dikaji oleh para ulama ya. Termasuk sebelumnya itu kan juga pertanyaan yang sama untuk haji ya. Nah, ini bagaimana kalau minum obat anti haid agar di selama bulan Ramadan itu tidak datang bulan begitu. Artinya puasanya biar penuh dikerjakan. Itu juga para ulama bersepakat bahwa ini juga tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa. Karena memang tidak ada dalil yang jelas yang melarang minum obat anti haid ini sehingga puasanya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Jadi sekali lagi untuk apa tadi, herbal atau obat
anti haid, tapi diminumnya mungkin di sebelum Ramadan atau mungkin di malam hari ya, jangan diminum di siang hari. Itu tidak membatalkan puasa, Mbak. Jadi tidak ada dalil yang melarang hal itu, dan kalaupun dikiaskan tidak ada kias yang sempurna katanya para ulama itu begitu. Iya, jadi tidak membatalkan puasa meminum obat penunda haid. Selanjutnya, ya, penelpon ketiga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, kelas 86. Izin bertanya Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar sholat kita bisa lebih khusyuk baik saat sholat tarawih maupun saat sholat lainnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat khusyuk ya. Ya, apalagi memang di bulan Ramadan ini kan ada tambahan sholat lah begitu ya. Sholat tarawih dan sholat witir. Ada banyak orang mengerjakan sholat tarawih dan witir mungkin tidak secara khusyuk, bahkan cenderung main-main ya. Atau bahkan mungkin saya sering mengistilahkan tuh apa, sholat MotoGP begitu ya. Nah, khusyuk ya, itu bisa kita dapatkan dalam sholat. Minimal mungkin bisa ada 5 hal ya yang bisa membantu kita sholat dengan khusyuk. Yang pertama, kita tahu tata caranya. Jadi tata cara sholat yang benar tuh bagaimana, rukunnya apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja, yang dilarang dalam sholat itu apa saja. Itu yang pertama dan utama. Jadi harus tahu syarat rukunnya ya dalam sholat itu, aturan-aturannya. Contoh seperti tumak ninah itu diam sejenak ya. Perkiraan membaca subhanallah begitu, tenang ya dalam setiap gerakan sholat itu menjadi rukun. Jadi kalau itu dilanggar karena ketidaktahuan, ya itu bisa menyebabkan orang tidak lagi kemudian konsen dan fokus atau khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Itu yang pertama. Jadi harus tahu aturan dalam melaksanakan sholat yang baik. Yang kedua, fokus, artinya mata ini kita fokus ke satu titik tempat sujud ya. Jadi mata ini tidak kemana-mana, tidak melirik, tidak melihat-lihat hal-hal yang memancing pikiran ini kemudian tidak fokus lagi, tidak khusyuk lagi ya, sambungannya kepada Allah itu. Sehingga misalkan lihat gambar-gambar yang ada di sekitar tempat sholat misalkan, atau bahkan mungkin baca-baca hal-hal yang tidak penting begitu. Makanya dilarang juga orang ketika sholat itu memakai pakaian yang ada tulisan atau gambar-gambarnya begitu, karena itu bisa memancing pikiran kita itu berselancar akhirnya gitu. Atau mungkin juga sajadahnya dindingnya mungkin ya. Jadi diharapkan memang tidak ada tulisan-tulisan di gambar-gambar yang bisa memancing atau merusak kehusyukan dalam sholat. Yang ketiga, tempat pakaian dan suasana ya harus mendukung, Mbak. Jadi harus suci dan bersih. Ya, suci, makanya salah satu syarat sahnya sholat itu kan harus suci ya. Yeah. Suci ini dalam arti lebih dari bersih bahkan itu. Salah satunya juga mungkin tidak bau itu, tidak pengap ya. Bahkan kalau di masjid-masjid era sekarang tuh sudah banyak masjid yang selain bersih juga ada parfumnya di dalam, misalkan ada wangi-wangiannya, tapi juga ada AC-nya juga. Itu nggak apa-apa saya kira ya, karena itu juga bisa mendukung kekhusyuannya. Yang keempat, tentu ini yang juga sangat penting ya. Jadi niatnya memang harus betul-betul ikhlas untuk menyembah karena Allah, bukan niat-niat yang lain-lain ya. Itu yang termasuk kunci juga dalam mendatangkan khusyuk dalam sholat. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga, tahu arti bacaan kita. Selama ini kan coba kalau kita pikirkan, renungkan ya, ada banyak orang yang sudah berusia lanjut ya, 60 bahkan 70, itu arti dari surah Al-Fatihah saja mungkin nggak tahu itu. Terus selama ini apa yang kita lakukan kalau sampai seperti itu ya? Mestinya terutama bacaan yang menjadi rukun ya, Fatihah itu minimal lah, itu harus tahu artinya. Kenapa? Karena dengan tahu artinya, pikiran kita tidak kemana-mana. Minimal bisa merenungi, bisa menghayati apa yang kita baca itu. Jadi ini sangat membantu. Jadi mengerti terjemah dari apa yang kita baca, arti dari yang kita baca dalam sholat.
Mungkin itu beberapa yang bisa membantu khusyuk dalam sholat. Ya, sudah cukup jelas yang disampaikan Pak Fauzi. Bisa langsung diamalkan teman-teman supaya sholatnya lebih khusyuk. Ya, Selanjutnya, ya, penelpon keempat, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Alwan, saya dari kelas 710. Saya ingin bertanya, apakah kode atau mengganti puasa Ramadan wajib segera dilakukan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengkodok puasa, ya, hutang puasa, karena mungkin di bulan Ramadan ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak melaksanakan puasa, dan itu harus segera dibayar atau diganti, ya. Digantinya kapan dibayarnya? Di 11 bulan setelah Ramadan, tapi juga di waktu-waktu yang tidak diharamkan, ya. Nah, apakah harus segera dilaksanakan? Iya, namanya hutang, ya, harus segera dibayar. Bahkan para ulama banyak yang berpendapat, ya, sebelum melaksanakan puasa-puasa sunnah, karena kan ada puasa sunnah di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, ya, puasa Syawal 6 hari itu yang lebih diutamakan justru membayar puasa hutangnya dulu, atau mengkodok puasa yang di bulan Ramadan itu, ya, daripada melaksanakan puasa sunnahnya, ya. Walaupun ada sih yang berpendapat juga bisa barengan gitu, jadi selain niat dikodok, otomatis juga puasa sunnah Syawalnya itu sudah dapat. Tapi ulama yang lain mengatakan ya bayar dulu hutangnya begitu, baru kemudian melaksanakan puasa sunnah Syawal. Pada intinya mengkodok puasa di bulan Ramadan di 11 bulan berikutnya itu harus disegerakan. Karena kalau sampai kemudian lalai, lupa dan tidak diganti, itu termasuk dosa, Mbak. Dosa, begitu. Ya, harus segera dibayar. Kalau tidak diganti akan termasuk dosa. Selanjutnya, ya, penelpon kelima, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina dari kelas 85 ingin bertanya, sahkah puasa jika lupa berniat dan tidak makan sahur hingga terbitnya matahari? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa niat, lupa tidak sahur, ini mungkin perlu dipisah, ya, Mbak, ya. Kalau niat, karena ini memang ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah begitu. Kalau Imam Syafi'i, di mana banyak mayoritas umat muslim di Indonesia itu mengikutinya, ya, Imam Syafi'i ini, ya, itu tidak sah, Mbak, kalau sampai tidak niat di malam harinya, ya. Jadi niat menurut Imam Syafi'i itu harus termasuk rukun puasa, ya. Ada dua, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai nggak niat karena lupa dan lain sebagainya, itu tidak sah puasanya itu, ya. Nah, Imam Malik mensiasatinya, ya, agar ini tetap sah puasanya, itu melakukan niatnya di awal Ramadan tuh langsung 1 bulan begitu. Jadi ketika mungkin di malam-malam tertentu lupa tidak niat, maka tetap sah puasanya. Karena di awal sudah disiasati niat puasa selama 1 bulan begitu. Itu mensiasatannya. Tapi kalau Imam Syafi'i memang setiap malam harus diperbaharui niat itu. Jadi bisa menjadi tidak sah itu. Tapi kan kalau memang betul-betul lupa karena sibuk dan lain sebagainya, bukan karena lalai atau main-main misalkan, ini bisa jadi juga mengikuti Imam Abu Hanifah, ya. Jadi niatnya ya di pagi hari itu, di pagi hari ketika dia ingat gitu. Itu bisa dikatakan juga tetap sah puasanya. Cuman ini tidak boleh buat main-main, ya. Artinya wah, saya nggak mau niat sekarang lah ngikut Imam Abu Hanifah, tidak bisa begitu. Jadi untuk kehati-hatian dan lebih utamanya memang niat ini setiap malam dilakukan, ya. Untuk niat keesokan harinya berpuasa itu satu. Yang kedua, cara agar terhindar dari
tidak sah puasanya ketika niat lupa tidak dibacakan di malam harinya, itu niatnya di awal. Jadi 1 bulan penuh langsung. Tapi kalau toh juga itu tidak dilakukan, asal betul-betul ya ini karena kesibukan yang sangat luar biasa, betul-betul lupa dan bukan karena main-main atau bahkan meremehkan, ya silahkan mungkin bisa mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang niatnya di pagi hari itu walaupun sudah terbit fajar begitu. Jadi itu, dan tidak boleh ini dilakukan terus-menerus begitu. Jadi itu Mbak. Terus yang tadi lupa makan sahur. Oh, yang makan sahur yang kedua ya. Kalau makan sahur ini semua ulama mengatakan bukan syarat, bukan rukun. Sahur ini hanya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Karena ada sabda Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan dalam arti ini kan bisa menopang kuatnya kita melaksanakan puasa dan beraktivitas di siang hari di bulan puasa itu. Jadi kalau sahur lupa nggak sahur, ya itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Jadi puasanya tetap sah dan tetap bisa dilanjutkan puasanya itu. Iya. Jadi makan sahur itu sunnah muakkad yang lebih baik dilakukan. Terima kasih Pak Fauzi sudah menyempatkan waktunya bahkan sampai episode keempat ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stay tune di channel kita. Semoga di penghujung bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nantikan video-video kita selanjutnya di channel SMPN 1 Sumeneb Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.